Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang diberikan pada kami untuk kesempatan yang bahagia ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan suatu materi perilaku konsumen yang disampaikan oleh Ahmad Firdaus Al-Farisi dan rekannya Bayu Setiawan. Terima kasih atas waktunya. Selamat menyaksikan. Pengertian dari perilaku konsumen adalah suatu proses atau kegiatan saat seseorang melakukan pencarian, pemilihan, dan pembelian pengguna serta mengevaluasi suatu produk. Setiap pembeli biasanya memiliki pertimbangan dalam mengambil keputusan pembeli terhadap produk tertentu, barang, ataupun jasa. Pengertian perilaku konsumen menurut para ahli. Menurut Owen, pengertian perilaku konsumen adalah suatu aktivitas saat seseorang mendapatkan, mengkonsumsi, dan membuang suatu produk. Menurut The American Marketing Association, Customer Behavior adalah proses membagi interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran perilaku dan lingkungannya. Menurut Hoskin, merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi mengamanan penggunaan dan menghentikan produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan. Selanjutnya, jenis-jenis perilaku konsumen. Konsumen rasional. Konsumen yang mengedepankan berbagai aspek konsumen secara umum seperti kebutuhan utama dan kebutuhan mendesak. Berikut contohnya, konsumen rasional hanya membeli suatu produk. Produk yang dibeli oleh konsumen itu memberikan kegunaan optimal. Konsumen ini hanya membeli produk-produk yang terjamin, serta konsumen ini umumnya membeli suatu produk yang harganya sesuai dengan kemampuan. Konsumen irasional, konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming potongan harga. Yaitu konsumen irasional sangat mudah dipengaruhi oleh iklan-iklan. Konsumen ini cenderung memiliki barang-barang berdasarkan popularitas merek. Biasanya konsumen ini cenderung membeli barang-barang karena prestise atau gengsi. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri si konsumen tersebut. Contohnya motivasi, ekonomi, serta sikap. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah berbasis faktor yang bersumber dari lingkungan si konsumen tersebut, kebudayaan, kelompok, serta keluarga. Aspek kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang merespon terhadap lingkungannya. Kepribadian cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk. Sifat-sifat inilah yang mempengaruhi cara konsumen merespon usaha promosi para pemasaran. Sifat-sifat dasar kepribadian tersebut dicerminkan perbedaan individu karena setiap individu berbeda karakteristik dalam dirinya untuk membentuk suatu kepribadian. Selanjutnya, aspek kepribadian secara konsisten dan bertahan lama. Suatu kepribadian umum sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak, mungkin berdasarkan keturunannya ya. Kemudian kepribadian dapat berubah, kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu karena adanya dorongan peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian yang dapat merubah kepribadian seseorang. Proses pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif untuk mengusuh pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan yang
tersedia. 1. Proses keputusan. Keputusan adalah suatu proses yang terus-menerus atau kontinu, sebab kalau tidak adanya suatu proses keseimbangan berarti tidak adanya hubungan dengan keputusan tersebut. Sifat-sifatnya adalah pertimbangan waktu yang sekarang di mana keputusan itu dibuat, waktu yang akan datang di mana keputusan dilaksanakan dan dinilai. Yang kedua adalah konsep ikatan. Kalau suatu keputusan menyangkut sejumlah besar-besar orang, maka hal penting adalah kemampuan untuk menghadapi reaksi, menyesuaikan perbedaan dengan kedua belah pihak. Hasilnya, daripada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam keputusan, yang baik dapat digambarkan sebagai suatu kesimpulan. Yang ketiga adalah penilaian. Faktor penilaian di dalam pengambilan keputusan yaitu pimpinan. Pengambilan keputusan menghadapi suatu pertanyaan pilihan antara dua atau lebih alternatif. Masalah daripada hasil keputusan itu sendiri yang telah diambil. 4. Perilaku dengan maksud tujuan tertentu. Setiap penilaian dalam pemilihan alternatif tersebut di atas harus dibandingkan satu sama dengan yang lainnya. Fungsi pengembalian keputusan berikut ini terdapat pada beberapa fungsi. Pengambilan keputusan terdiri atas awal dari semua aktivitas. Yang kedua, suatu yang bersifat futuristik. Tujuan pengambilan keputusan, tujuan yang bersifat tunggal, terjadi apabila keputusan yang dihasilkan banyak menyangkut satu masalah. Artinya banyak sekali diputuskan, tidak akan ada kaitan dan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah yang lebih. Gaya pengambilan keputusan, rasional, intuitif, dependent, dan indecisiveness atau keraguan. Dan ini dia faktor yang merubah selalu dalam pengambilan keputusan, selalu berubah-ubah. Ini dia faktornya. Hal yang berwujud maupun yang tidak terwujud. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencari tujuan organisasi. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif tandingannya. Jadi ada dua opsi. Jika opsi satu tidak bisa, pakai opsi yang lain. Diperlukan pengembalian keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Slide selanjutnya, proses penawaran. Salah satu hal yang menarik untuk kita amati dalam dunia perdagangan adalah proses penawaran. Proses penawaran ini sudah dari dulu timbul di masyarakat Indonesia. Berupa seni, untuk menawar ini pun beragam. Ada yang menganggap bahwa kepuasan akan didapat ketika berhasil menawar dan mendapatkan harga yang paling rendah. Berikut adalah beberapa macam proses penawaran jika dilihat dari segi psikologi konsumen. Terdiri dari beberapa tahapan. Melalui rasa tertariknya ini, biasanya konsumen akan berusaha untuk mendapatkan barang tersebut dengan mencari tahu harga dari barang tersebut. Kemudian dari sinilah ia akan mulai untuk membuat penawaran terhadap harga, mengundang ketertarikan. Penawaran timbul karena adanya rasa ketertarikan. Sebenarnya strategi ini juga digunakan oleh para penjual untuk menawarkan barang dengan menggunakan iming-iming. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan permintaan. Sifat untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Dengan adanya permintaan ini, maka proses penawaran yang ada pun akan dimulai karena memang konsumen membutuhkan. Diperlukan berbagai macam hal yang ada dari kedua belah pihak untuk mencapai kata sepakat. Suatu penawaran juga menggunakan strategi. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin nomor 2, penjual bisa menggunakan strategi tertentu dalam proses penawaran. Melibatkan proses pengambilan keputusan. Pada proses penawaran dalam psikologi konsumen, pengambilan keputusan adalah
hal yang paling akhir yang akan dicapai dalam proses tersebut. Seseorang mungkin akan memutuskan untuk membeli produk atau tidak. Menumbuhkan minat. Melalui proses penawaran semacam ini, maka akan tumbuh minat tertentu terhadap suatu produk. Ini tentu saja akan memberikan kesempatan bagi setiap orang yang terlihat dalam timbal balik untuk mendapatkan barang tertentu. Penjual akan melihat potensi yang mungkin memberikan keuntungan bagi dirinya. Memberikan informasi. Proses penawaran juga termasuk memiliki fungsi dan memberikan informasi, tukar pikiran atau pendapat lebih murah daripada yang lain, serta melalui cara ini pula konsumen bisa saling mengetahui harga dari produk dan informasi yang ada pun bisa menyebar. Yang kedelapan, seni dalam negosiasi. Hal menarik lainnya dari proses penawaran ini adalah termasuk seni dalam negosiasi. Bagian dari negosiasi itu sendiri, melalui cara tersebut, seseorang bisa menjadi lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Terima kasih kawan-kawan atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10, tentang psikologi konsumen. Terima kasih atas dosen pembimbing kami atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.